lagi dengan Cepis Diary. Jadi hari ini aku mau melakukan review kotak atau box yang selalu aku bawa ke rumah sakit ataupun ke tempat-tempat aku bertugas. Karena di zaman pandemi ini kita nggak mungkin melakukan tugas tanpa menggunakan alat pelindung diri, jadi APD ya singkatannya. Jadi selama masa koas ini kita diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri, levelnya itu adalah level 2. Untuk teman-teman yang masih belum paham tentang level-level dari penggunaan APD, mungkin nanti aku akan memberikan share mengenai apa saja level-levelnya itu di sebelah kiri atau sebelah kanan aku. Dan sebenarnya intinya ada 3 jenis level, jadi level 1, level 2, dan level 3. Kalau level 1 itu mungkin hanya sebatas menggunakan scrub biasa, kemudian menggunakan hair cap. Tapi kalau udah level 2 itu kita harus menggunakan gown, dan level 3 itu adalah level yang memang paling tinggi dan kita menggunakan yang namanya hazmat. Jadi kalau kalian tahu yang baju yang putih-putih itu namanya hazmat. Oke, daripada aku banyak berbicara, mending sekarang kita segera buka box yang aku sering bawa ke rumah sakit ataupun ke tempat-tempat aku bertugas. Let's go! Jadi, box yang aku bawa itu adalah besarnya segini. Ini adalah box yang selalu aku bawa setiap hari. Dan boxnya sebenarnya aku nggak tahu ukurannya ya. Maka aku harus mengukur ini kali berapa. Itu. Ini sepertinya ukurannya adalah sekitar 40 cm deh. 40 cm per 27, jadi per lebih kali 40 cm dikali 27 cm dan lebarnya aku nggak tahu. Jadi ini adalah box yang aku bawa setiap hari ke koas sama koas. Jadi kayak gini bentukannya. Aku beli ini saat teman-teman aku belum pada beli, jadi mereka itu beli yang ada pegangannya, tapi aku nggak punya pegangan di sini, cuman kayak it's okay, I can't carry this. So yeah, jadi pertama-tama kita akan buka dulu. Jadi dia bukan dari sebelah sini handle-nya, dan mohon maaf ya semuanya, memang box ini tidak ada sekat-sekatnya, jadi barang yang aku masukkan itu ya udah random aja dan tempatnya berantakan gitu. Oke, jadi yang kalian lihat pertama adalah aku punya yang namanya masker KN95. Jadi ini adalah masker yang I don't know, ini masker yang selalu aku pakai sih, apakah ini rekomend atau tidak ya. Intinya adalah aku menggunakan masker KN95 seperti ini. Ini aku pakai 2 kali, tapi aku sebelum pakai itu ada jarak waktunya, jadi aku angin-anginkan dulu, kemudian aku aku jemur juga sebelum aku pakai lagi, jadi gitu. Jadi aku pakai ini yang pertama, kemudian isi yang kedua adalah adanya gaun. Jadi ini adalah gaun yang aku beli dan bahannya adalah dibilang American Drill. Dan menurut aku bahan yang paling membuat aku nyaman untuk bertugas itu adalah bahan dari gaun yang seperti ini. Jadi aku suka yang bahannya American Drill. Jadi aku kurang paham itu cotton atau tidak ya, cuman dia itu enak aja dipakai dan nggak begitu panas gitu. Jadi aku suka kayak ini. Kemudian next di dalam sini ini adalah kotak yang dibelikin sama teman aku, dibeliin sama Indah namanya. Jadi kotak ini isinya adalah masker aku, masker bedah biasa. Jadi maskernya masker bedah biasa. Kalau tadi kan maskernya KN95, kalau ini masker bedah biasa yang aku pakai di luar dari masker KN95-nya. Jadi KN95-nya masih bisa dijemur dan dipanasin lagi atau di UV juga. Tapi aku bilang seperti yang aku bilang, ada jarak waktunya, jadi nggak selalu aku pakai besoknya langsung. Terus kemudian untuk menggunakan masker aku menggunakan penghubung ini, aku nggak tahu namanya apa ya, cuman ini adalah yang aku pakai untuk menghubungkan masker-masker aku. Karena kalau misalkan kalian nggak pakai seperti ini, telinga itu bakal sakit karena kalian itu nggak cuman bentar gitu loh di rumah sakit, ada ya sekitar berapa jam gitu. Dan pada saat kalian pakai kacamata juga, kemudian kalian juga harus pakai face shield dan kemudian harus menggunakan
masker juga, akhirnya telinga itu bakal sakit gitu. Jadi akhirnya aku memilih menggunakan penghubung dari masker. Terus next, ini sebenarnya nggak tahu, aku dapat ini pada saat aku order barang. Terus kelihatannya aku bisa memasukkan masukkan gloves ya, gloves yang kotor ya, bukan yang steril. Jadi gloves yang ini dipakai untuk tindakan-tindakan yang non steril dan juga hair cap. Jadi karena tadi tempat maskernya kecil, terus kemudian ini juga nggak begitu, dia makan tempat tapi bukan sesuatu yang keras gitu, jadi nggak apa-apa kalau dimasukin ke dalam ini aja gitu. Jadi aku mau memanfaatkan barang yang ada aja deh buat aku bawa gitu. Terus next ya, yang aku bilangnya berantakan banget, ini adalah face shield dengan kacamatanya. Jadi aku face shield ini dilepas pasang tiap hari, karena nggak mungkin aku masukin face shield yang dalam keadaan masih terpasang, karena kalau dimasukin ke sini ketekan akhirnya dia pecah dan robek dan rusak gitu. Terus aku baru pakai 2 minggu sih ya, aku nggak tahu berapa lama tahannya face shield karena aku nggak cari tahu juga. Intinya adalah aku masukin ini sampai pakai, aku semprot dulu kayak gitu. Ya, taruh di belakang. Kemudian ini adalah termogan, tapi termogannya sebenarnya harusnya bukan di sini tempatnya. Termogan ini harusnya ada di tempat tas dimana alat-alat kedokteran aku, alat-alat apa sih namanya? Pokoknya intinya alat-alat untuk mengecek tanda-tanda vital itu seperti stetoskop, oximetri, kemudian termogan itu harusnya ada di sana. Cuman karena dia pokoknya intinya ini ada di sini, harusnya nggak ada di sini. Terus kemudian ini adalah handscoon steril. Jadi aku menyediakan handscoon steril karena sekarang aku masih di obstetric and gynecology. Jadi kalau misalkan memang ada kesempatan untuk belajar dan memerlukan handscoon supaya aku tidak memberatkan orang lain, jadi aku menyediakan handscoon steril seandainya ada kesempatan belajar. Terus kemudian ini sebenarnya agak random, dan ini paling banyak mengangkat tempat, sorry bergetar. Jadi aku bawa sepatu, aku bawa sandal. Ini sebenarnya nggak sedikit rumah gimana ya. Jadi intinya ini adalah sandal masuk ke dalam ruang operasi dulu. Jadi kalau aku dulu koas, yang dulu aku pakai sandal kayak gini untuk masuk ke ruangan OK. Jadi dan karena sekarang ya stase aku di tempat yang memang keluar masuk OK, akhirnya ya udah pakai bawah ini gitu. Next adalah aku mohon maaf banget ya, karena sebenarnya aku menyimpan banyak plastik di dalam sini, tapi itu ada alasannya gitu loh. Sebenarnya kenapa aku bawa banyak plastik, karena setiap kita habis pakai gaun, setelah habis pakai gaun itu kita masukkan ke dalam plastik seperti ini, kemudian sampai di kos itu langsung dicuci gitu loh. Jadi supaya gaun yang kita pakai sudah terkontaminasi itu dipisahkan dengan barang-barang lainnya kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalaupun kalian pakai mobil juga supaya ya udaranya nggak tercemar aja gitu dengan gaun itu. Aku bawa plastik, maaf ya, aku memang tidak bisa dibilang tidak ramah lingkungan juga, but ya sulit banget gitu loh untuk saat ini, karena kita juga harus selalu berganti hair cap, harus berganti masker juga, yang which is sebenarnya kurang bagus juga buat lingkungan, tapi harus gimana sih. Terus kemudian ini adalah barang yang jarang aku pakai, ini hazmat yang nggak cover all sih sebenarnya ini, cuman ini dibuatin sama orang tua aku dan aku diminta untuk bawa. Jadi intinya adalah ini hazmat kalau emang ada tindakan-tindakan yang seperti harus membantu orang melahirkan kayak gitu, intinya yang benar-benar bersentuhan langsung dengan cairan-cairan yang berasal dari pasien tersebut gitu, jadi harus menggunakan coverall gitu. Terus kemudian ini plastik lagi, sorry, haha. Terus kemudian ya sudah, ini ya udah. Oke, kita masukkan lagi. Oke. Terus kemudian ada beberapa barang yang belum aku
mention dan sebenarnya aku bawa juga ke rumah sakit, yaitu pertama adalah boot. Jadi bootnya ada di mobil, jadi aku nggak keluarin. Intinya adalah boot itu sebenarnya dipakai untuk level 3, jadi aku mempersiapkan boot juga seandainya memang ada tindakan yang harus menggunakan boot. Terus yang kedua, ini penting banget, yang harusnya sebenarnya dalam kotak juga sebenarnya, tapi aku tadi keluarin. Jadi aku membawa yang namanya semprotan alkohol 70%, yang sebenarnya berfungsinya apa. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai bertugas, kemudian kita melepas APD di luar rumah sakit ya, itu kita semprot semuanya dengan alkohol 70%, baru setelah itu ringkas atau dirapikan dan dimasukkan kembali ke kotak, kemudian baru kita pulang kayak gitu. Jadi ini harus banget wajib dibawa setiap kali kita pergi karena ini penting banget. Jadi dan ini juga bisa diisi ulang sih, aku isi ulang dengan alkohol yang 5 liter gitu, jadi bisa diisi ulang terus menerus. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan N95. Jadi N95 ini yang tadi KN, yang N95 ini untuk kondisi-kondisi yang seperti tadi aku katakan, itu adalah pakaian yang level 3 gitu. Jadi tetap kita sediakan seandainya memang diperlukan. Terus jadi segitu cerita mengenai barang-barang yang aku bawa saat koas. Tentu saja ini adalah barang-barang yang wajib kita bawa saat ini karena situasinya masih pandemi, dan walaupun sudah ada vaksin itu bukan berarti kita menurunkan kesiagaan kita, karena walaupun kita sudah divaksin ataupun belum saat ini, kita tetap harus sama-sama menjaga diri sendiri maupun juga orang lain begitu. Jadi tetap jaga diri dengan baik, tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian juga doakan semoga koas aku lancar dan aku bisa segera lulus. Oke, jadi segitu dulu untuk hari ini, sharing mengenai apa yang ada dalam box yang selalu aku bawa setiap harinya saat koas. Bagi teman-teman yang saat ini koas ataupun bagi teman-teman yang masih preklinik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye, see you in the next video. Thank you, dan jangan lupa untuk like dan subscribe videoku. Terima kasih.